Perkenalkan, saya Niputu Eka Patricia Dewi dengan NIM 21101096. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai etika Pancasila dan upaya dalam menjunjung etika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realitas sehari-hari, kita masih sering menyaksikan berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai ini. Pelanggaran etika Pancasila tidak hanya terjadi dalam ranah politik, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Saya akan membahas beberapa contoh nyata pelanggaran etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembahasan ini, saya harap kita dapat lebih memahami pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana kita bisa berperan dalam menjaga keutuhan dan keselarasan bangsa. Yang pertama adalah pelanggaran sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berbagai kasus intoleransi terhadap kelompok minoritas agama seringkali terjadi di Indonesia. Misalnya, penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah minoritas atau diskriminasi terhadap penganut agama tertentu. Adapun contoh beritanya adalah sebagai berikut. Dari berita tersebut dapat dilihat keluhan dari berbagai tokoh lintas agama mengenai kesulitan yang dihadapi dalam membangun tempat ibadah. Para tokoh agama mengungkapkan bahwa proses birokrasi yang rumit dan peraturan yang ketat menjadi hambatan utama dalam mendirikan tempat ibadah baru. Kasus ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya pelanggaran sila kedua, di mana sila kedua ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penting untuk kita memahami bahwa sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap orang dengan adil dan bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam aspek kehidupan. Tetapi dalam implementasinya masih banyak terjadi penyimpangan etika Pancasila pada sila kedua ini. Adapun contoh beritanya atau contoh kasusnya adalah seperti berikut. Kasus bullying di sekolah yang mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan yang diusung oleh Pancasila, khususnya sila kedua. Bullying mencederai martabat dan hak asasi manusia, serta menciptakan lingkungan yang tidak adil dan tidak beradab. Korban bullying seringkali mengalami dampak jangka panjang seperti rendahnya harga diri, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Hal ini menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan dan penghargaan terhadap sesama, serta ketidakmampuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Selanjutnya adalah pelanggaran sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk membangun persatuan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masih sering ditemukan penyimpangan dari etika Pancasila pada sila ketiga ini. Contoh kasusnya adalah pelanggaran terhadap sila ketiga terjadi misalnya ketika ada konflik antar etnis atau agama dan diselesaikan secara damai dan justru memperkeruh situasi, seperti konflik horizontal antar masyarakat di beberapa daerah yang terjadi karena perbedaan keyakinan atau adat istiadat. Selanjutnya adalah pelanggaran sila keempat. Penting untuk diingat bahwa prinsip ini menekankan bahwa kebijaksanaan dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada musyawarah dan perwakilan yang bijaksana. Tetapi masih ada penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan penyimpangan terhadap etika Pancasila. Contohnya adalah seperti berikut. Dalam berita tersebut, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng melanggar prinsip sila keempat Pancasila dengan menerima gratifikasi dan melakukan TPPU dalam pengadaan buku. Tindakan ini mencerminkan ketidakterbukaan, penyalahgunaan kepercayaan publik, dan ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar norma etika kepemimpinan yang bijaksana dan partisipasif, tetapi juga merusak integritas dan moralitas pemimpin di mata masyarakat. Kasus ini menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kesetiaan kepada prinsip-prinsip moral dalam memimpin dan mengelola urusan negara, untuk menjaga agar kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan bersama, bukan keuntungan pribadi. Selanjutnya, pelanggaran pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penting untuk memahami bahwa prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa contoh kasus yang menunjukkan pelanggaran atau penyimpangan etika Pancasila pada sila kelima ini. Contoh kasusnya adalah ketika seorang pegawai pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos
memanipulasi data penerimaan bantuan dengan cara menambahkan nama-nama orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat atau tidak membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya menjamin bahwa setiap bantuan dan hak yang diberikan oleh negara didistribusikan secara adil, tanpa diskriminasi atau manipulasi, untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dari contoh kasus-kasus pelanggaran etika Pancasila yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat tantangan yang signifikan dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan keterlibatan aktif generasi muda dalam mempertahankan integritas moral dan etika yang diwariskan oleh Pancasila. Untuk menjunjung etika Pancasila sebagai generasi muda, kita perlu menyadari pentingnya penerapan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun upayanya untuk menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila tersebut meliputi yang pertama, meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan informal, serta membangun kesadaran akan pentingnya menghormati keberagaman dan memperlakukan semua orang secara adil. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan atau organisasi yang mempromosikan nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Mengawal implementasi Pancasila dalam kebijakan publik dan organisasi, serta berperan aktif dalam mengatasi dan mencegah pelanggaran etika Pancasila. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat berkontribusi secara positif untuk menjaga integritas dan keutuhan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam membangun bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berbudaya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekeliruan informasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.